Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajrianti dari kelas Farmasi D, jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan informasi obat atau PIO dengan tema penggunaan obat-obat kehamilan dan menyusui. Untuk penggunaan obat-obat kehamilan dan menyusui dan ibu menyusui, yaitu pemberian obat pada ibu hamil, harus dipikirkan efek obat pada ibu dan janin yang dikandungnya, karena obat dapat melalui sawat plasenta atau sawat urin. Pemberian obat pada ibu menyusui harus dipikirkan efek obat pada ibu menyusui dan bayi pada ibu dan bayi, karena obat dapat masuk ke dalam air susu ibu. Untuk neonatus atau khususnya bayi yang lahir prematur mempunyai risiko lebih besar terhadap paparan obat melalui ASI. Hal ini disebabkan oleh fungsi ginjal dan hati yang belum berkembang sehingga beresiko terjadinya penimbunan obat. Ada 5 kategori keamanan obat kehamilan menurut US FDA, yaitu dengan kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D dan kategori E. Nah, untuk kategori A itu sendiri, contoh obatnya yaitu asam folat, vitamin C, vitamin B6, dan zinc. Untuk kategori B dibagi menjadi 3, yaitu B1, B2, dan B3. Pada B1 contohnya adalah simetidin, untuk B2 dopamin, dan B3 mebendazole. Untuk kategori C salah satu obatnya yaitu albumin, allopurinol, dan lain-lain. Untuk kategori D yaitu alprazolam, diazepam, kanamycin, dan lain-lain. Untuk kategori X yaitu contohnya clomifenan, coumarin, nadazol, dan lain-lain. Untuk lebih gampangnya bisa diartikan sebagai A, tidak beresiko; B, tidak beresiko pada beberapa kehamilan; C, mungkin beresiko; D, ada bukti positif dari resiko; dan X, kontraindikasi. Untuk petunjuk penggunaan obat-obat pada kehamilan, yang pertama, tidak ada obat yang 100% aman untuk ibu hamil. Yang kedua, obat sebaiknya diresepkan pada kehamilan jika manfaat pada ibu lebih besar daripada resiko pada janin. Yang selanjutnya, hindari pemberian obat pada periode organogenesis. Yang selanjutnya, hindari makanan dan minuman yang tidak diperlukan oleh janin dalam pertumbuhannya, misalnya merokok, alkohol, obat sedatif, obat antidiabetik, atau jamu tradisional yang belum teruji. Dan selanjutnya, hindari pemberian obat polifarmasi, terutama pada jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya, dosis efektif terkecil dalam waktu singkat. Dan terakhir, hindari penggunaan obat baru yang masih sedikit datanya. Untuk petunjuk penggunaan obat pada ibu menyusui, yang pertama, pertimbangan manfaat dan resiko pada ibu dan bayi. Selanjutnya, obat yang dapat digunakan pada bayi umumnya dapat digunakan pada ibu menyusui. Selanjutnya, pilih cara pemberian obat yang menghasilkan kadar obat terkecil pada bayi. Selanjutnya, pantau bayi tentang efek samping obat yang terjadi. Selanjutnya, pertimbangkan menghentikan sementara menyusui. Dan yang terakhir, hindari obat baru yang memiliki sedikit data. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.